Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya pergerakan XAU-USD untuk minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dan sebelum kita bahas secara detail ya atau secara teknikal analisa, kita akan membahas sedikit ya news yang rilis di hari Jumat terakhir kemarin, yaitu mengenai Core PCE Price Index ya, di mana datanya kalau kita lihat itu ada kenaikan sebesar 0,6% ya dari data sebelumnya 0,4%. Data ini sangat besar ya pengaruhnya terhadap inflasi tentunya, karena ini adalah salah satu indikator inflasi utama yang digunakan oleh Federal Reserve atau si Jeremy Powell untuk memantau inflasi yang ada di Amerika Serikat. Di mana indikator ini mengukur perubahan harga barang-barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen yang ada di Amerika Serikat, tapi menghilangkan komponen makanan dan energi. Dan kalau kita perhatikan data yang rilis hari Jumat pukul 20.30, Anda bisa lihat di tabel sebelah kiri ya. Di situ menghasilkan angka sebesar 0,6% ya, ada peningkatan daripada forecastnya sebesar 0,4%. Dan kemudian new home sales juga hal yang sama, naik sebesar 670.000 ya dari pembelian rumah baru. Ada peningkatan di sektor new home sales itu sendiri. Maka di sini kalau kita perhatikan dampak dari data yang rilis pukul 20.30 hingga pukul 10 malam, di sini menjadikan posisi pergerakan XAU-USD ya terjadi penurunan berlanjut ya, dan indeks dolar terjadi penguatan yang cukup signifikan. Dan ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan, karena di minggu kemarin ya yang kita ketahui si Jeremy Powell di pertemuan FOMC meeting minutes ya yang hari Kamis pukul 2 pagi, di situ sikap yang ada ya menghasilkan anggotanya ya setuju, minimal kita lihat dari angka 25 basis poin yang sudah disepakati yang rilis di bulan sebelumnya. Dan di sini menurut saya kalau sampai disetujuin sebesar 50 basis poin ya yang akan nanti rilis bulan Maret, maka sikap atau keputusan dari si Jeremy Powell ini lebih hawkish gitu. Kalau dinaikkan sebesar 50 basis poin, pasti pergerakan XAU-USD makin tertekan, makin turun. Nah, tapi kalau masih dinaikkan hanya sebesar 25 basis poin, menurut saya si Jeremy Powell sifatnya atau sikapnya masih dovish, dalam arti tidak melihat tidak terlalu agresif ya dalam mengambil sebuah keputusan. Kemungkinan besar jika mana dinaikkan sebesar 25 basis poin, maka dampak kepada pergerakan XAU-USD akan terjadi kenaikan meskipun nggak cukup besar ya, karena sifatnya masih menaikkan suku bunga, tidak memangkas daripada suku bunga itu akan berdampak kepada XAU-USD masih dalam kategori jangka panjang akan terjadi penurunan. Dan posisinya secara teknikal pun Anda bisa lihat ya, pergerakan XAU-USD masih dalam tekanan seller gitu loh. Selama 4 minggu ke belakang ya, 1, 2, 3, 4 pergerakan daripada XAU-USD ini ya kecenderungannya masih bearish gitu loh, bearish untuk koreksi. Dan kalau kita perhatikan di minggu depan berpotensi pergerakan XAU-USD ini menuju area golden level ya, yaitu area 50% 1788,06 sampai dengan area 61,8% 1747,57, di mana ini adalah target monthly kita ya, yang sudah saya sampaikan di analisa awal bulan Februari ya, di mana saya memiliki target pergerakan untuk XAU-USD itu akan menuju ke area golden level. Dan tentunya hal yang penting juga ya, Anda bisa lihat lagi sisi kiri untuk data ekonomi minggu depan ya, yang sangat berpengaruh juga yang perlu kita pantau dan kita lihat. Rilis tanggal 27 Februari pukul 20.30 ada core durable goods order, di mana datanya menunjukkan penguatan ya sebesar 0,1% untuk forecastnya dari data sebelumnya minus 0,2%. Tapi durable goods order sendiri ya
menghasilkan angka sebelumnya adalah previous 5,6%, ada peningkatan atau penguatan ya di bulan sebelumnya. Tapi untuk forecastnya di sini ada penurunan sebesar minus 3,7%. Jadi ada perlawanan dari core durable goods sendiri terhadap durable goods jika angkanya sesuai dengan forecast. Maka ada menghasilkan 50-50. Artinya kecenderungan market terhadap data ini itu akan dilihat dari kondisi sentimen pasar ya, melihatnya angka tersebut apakah sangat mempengaruhi daripada indeks dolar akan terjadi penguatan ya dengan data-data yang ada, atau menunjukkan potensi penurunan yang cukup signifikan untuk indeks dolar itu sendiri. Tapi secara keseluruhan memang potensi pergerakan untuk XAUUSD ya dipengaruhi oleh indeks dolar ini cukup besar, di mana indeks dolar saat ini mengalami kenaikan berlanjut. Apalagi didukung lagi tanggal 28, ini juga sangat penting ya. Anda bisa lihat pukul 22.00 di sini ada CB Consumer Confidence yang menunjukkan angka penguatan dari data sebelumnya 107,1 diprediksikan naik sebesar 108,5. Jika mana hal ini terjadi sesuai dengan actualnya di atas daripada forecast nantinya ya, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan kembali. Kemudian kita juga harus melihat tanggal 1 Maret ya, pukul 10 malam, ISM Manufacturing PMI ini pastinya juga sangat berpengaruh. Previousnya 47,4%, menghasilkan forecast sebesar 47,9%. Artinya ada pertumbuhan di sektor manufacturing, dan di mana posisi ini jika mana terjadi actualnya di atas daripada forecast, maka indeks dolar akan terjadi penguatan kembali dan tekanan kepada XAUUSD akan melanjutkan penurunannya. Kemudian unemployment claim ya, kalau ini juga ada perubahan dari data previousnya 192.000 yang kita ketahui di pertemuan hari Kamis yang lalu itu terjadi penurunan ya di angka 192.000 yang menjadikan indeks dolar terjadi penguatan. Tapi di minggu ini untuk sektor unemployment claim diprediksikan ada peningkatan atau ada naik ya 196.000 dari angka sebelumnya previousnya 192.000. Jika mana actualnya menghasilkan angka sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi selama angka unemployment claim ini di bawah 200.000 itu masih menunjukkan potensi yang positif untuk indeks dolar. Tapi kalau angkanya sudah di atas 200.000, ya tentunya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Itu menjadikan sebuah catatan ya untuk minggu depan. Dan yang terakhir hari Jumat ini nggak kalah penting karena pengaruhnya sangat besar ya. Kalau kita lihat data sebelumnya di bulan lalu ya, seiring dengan non-farm payroll ini pukul 22.00, previousnya sebesar 55,2% ya. Ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di bulan kemarin. Tapi di bulan ini ada prediksi penurunan sebesar 54,4%, dan jika mana data ini rilis sesuai dengan forecast, maka akan diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan di hari Jumat dari data ISM Service PMI itu sendiri. Itu adalah data-data ekonomi minggu depan yang teman-teman perlu catat dan perlu ingat dampaknya seperti apa dan pengaruhnya seperti apa terhadap pergerakan XAUUSD untuk kita melihat secara news yang akan rilis di minggu depan. Oke, sekarang kita akan bahas secara teknikal ya. Setelah kita tahu news kecenderungannya potensinya akan memberikan dampak dorongan pergerakan indeks dolar akan menguat kembali, maka secara teknikal kalau kita lihat ya, besar kemungkinan pasti tentunya akan menuju ke area golden level, yaitu menjadikan target di bulan Februari ini ya, target saya sampai menyentuh area ini sebesar 1788.06 sampai dengan 1747.57. Dan kalau kita perhatikan pergerakan di minggu kemarin menunjukkan posisi seller yang cukup kuat ya, karena di sini membentuk sebuah candle impulsive bearish di mana range-nya itu sebesar kurang lebih ya di kisaran 39 ya, 39 poin sekian dolar per troy ounce. Dari tingkat tertingginya minggu kemarin, resisten minggu kemarin ya 1847.39 sampai dengan 1808.84. Itu menjadikan titik terendah di minggu kemarin. Dan kalau kita perhatikan, menurut saya ini akan terjadi penurunan berlanjut.
Tapi tentunya tidak menutup kemungkinan akan terjadi koreksi ya. Ada terjadi koreksi sebesar berapa? Ini nanti yang akan kita lihat ya, kita hitung dan kita perhatikan target koreksinya sampai level berapa. Oke, sebelumnya kita bahas, saya akan menandain dulu menjadikan low weekly dan ada perubahan di beberapa pergerakan di minggu kemarin. Di minggu sebelumnya support terdekat ya, yaitu di 1818.81 yang menjadikan titik support minggu sebelumnya, tapi ini sudah berhasil di breakout dan close di bawah area support saat ini menjadi resisten 1818.81, di mana menunjukkan level terendahnya di minggu kemarin yaitu sebesar 1808.84, menjadikan titik low weekly di minggu kemarin. Tentunya dengan data ini di minggu depan ya, hal yang perlu kita lihat adalah level psikologi ya di 1800. Ini akan menjadikan titik uji berikutnya untuk menuju ke area golden level. Oke, itu gambaran saya untuk minggu depan. Sekarang kita turunkan dulu di time frame daily ya, untuk kita perhatikan. Nah, menarik sekali di time frame daily Anda bisa lihat posisi pergerakan daripada XAU USD ya, di mana terjadi penurunan yang menurut saya meskipun terlihat pergerakannya hanya sebatas apa ya istilahnya, tidak menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan ya, artinya membentuk sebuah penurunan tapi seperti pergerakan compression gitu loh ya, membentuk sebuah area compression di mana high-nya itu cukup lumayan tinggi kenaikannya, tapi penurunannya memang pasti dan sudah break di bawah daripada candle terbentuk ya. Sebelumnya di sini ada hammer ya, bullish hammer, yang kemarin kita mempredisikan ada koreksi ya di area resisten 1852, tapi tidak sampai area tersebut dan hanya menunjukkan potensi kenaikan membentuk high weekly sebesar 1847.39, membentuk long leg doji, dan di sini sudah ada konfirmasi impulse bearish yang kita sudah tandain sebelumnya dari pembentukan impulsif untuk hammer, di mana opennya waktu itu berkisaran antara 1836.32 yang sudah kita tandain ya. Kalau teman-teman masih ingat, jika mana level tersebut di breakout dan close di bawah level tersebut untuk daily, maka kemungkinan pasti akan terjadi penurunan berlanjut. Dan alhasil selama 1, 2, 3 ya, 1 minggu kemarin itu terjadi penurunan hingga break di bawah area resisten 1818.81. Maka posisi daripada bullish hammer ini sudah tidak berlaku lagi untuk menunjukkan potensi kenaikan berlanjut. Artinya untuk minggu depan, selama 1 minggu ke depan ya, potensi untuk pergerakan XAU USD menurut gambaran saya akan melanjutkan penurunan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada area yang akan diuji, yaitu yang pertama adalah area low weekly dan area resisten support become resistant ini. Ini yang menjadikan saya tandain dulu ya, area tersebut saya akan tandain dulu. Apakah nanti kita lihat secara pergerakan memang saat ini sudah berada di area order block time frame D1, Anda bisa lihat di sini ya. Besar kemungkinan hari Senin akan terjadi koreksi dulu sebelum dia melanjutkan penurunannya. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Oke, untuk di time frame 4 jam kalau kita lihat ya, di posisi time frame 4 jam yang ada perubahan di sini yang saya akan geser untuk kita bahas analisa secara langsung adalah penggunaan Fibonacci retracement. Karena ada penurunan terbaru yaitu 1808.84 yang menjadikan titik terendah di hari Jumat kemarin. Oke, sebelumnya kita hapus dulu. Dan ini saya akan rubah ya dari Fibonacci retracement sebelumnya. Oke, saya akan geser dulu dari tingkat tertinggi atau high weekly sampai dengan titik terendahnya di low weekly di area sini. Saya akan tandain dulu, yaitu 1808.84 ya angkanya. Kita masukkan dulu sebelum kita lanjutkan analisanya ya. Kemudian high-nya di posisi 1847.39 ya, 4739. Oke, datanya sudah kita perbarui dan saya menunjukkan potensi di mana di sini golden level itu berkisaran di area
1828.12 sampai dengan 1832.66. Tapi di sini yang perlu saya jadikan acuan adalah koreksinya ya, yang dimana mendekati wilayah area resisten ya, yang menjadikan titik resisten become support, yaitu berkisaran antara 1818.81 sampai dengan area 1822.71. Wilayah tersebut dulu yang menjadikan pemantauan kita, karena ada potensi pergerakan yang dimana XAUUSD ini ya, menurut saya untuk target breakout ini yang menjadikan potensi gambaran ada potensi kuat ya menuju ke wilayah area kurang lebih berkisaran 1828.12. Artinya sifatnya masih koreksi ya, koreksi naik. Setelah itu dia akan terjadi penurunan gitu loh. Tapi kalau sampai pergerakannya untuk hari Senin besok hanya sebatas dia naik sampai area sini, sampai area resisten 1818.81 sampai area low monthly 1822.71, dia kemudian bergerak turun membentuk sebuah low baru, maka perubahan target breakoutnya adalah wilayah ini nantinya. Nah seperti ini baru menunjukkan potensi penurunan yang lebih dalam. Oke ya, ini menjadikan sebuah catatan yang pertama di situ, karena saya melihatnya juga ada potensi area pembentukan area base ya, yaitu di wilayah ini menjadikan pantauan sebelum kita lihat area golden levelnya. Ini juga menjadikan pantauan besok ya di time frame 4 jam untuk area base ini ya. Apakah di area tersebut ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Tapi kalau area tersebut tidak ada pembentukan pattern terjadi tapi masih membentuk impulsif bullish, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah target breakout yang di posisi ini nih. Ya kurang lebih 1828 poin sekian ini menjadikan titik uji berikutnya, ketika nantinya area base yang kita gambarkan di sini ya, yang berkisaran antara 1822.05 sampai dengan 1826.12, tidak terjadi pergerakan impulsif, tapi terjadi pergerakan bearish engulfing, bearish pin bar ya di wilayah tersebut, maka kecenderungannya akan turun dan target berikutnya akan break di bawah area low weekly. Tapi kalau potensinya masih membentuk impulsif bullish, contohnya seperti ini ya, di sini impulsif bullish, maka saya akan kecenderungan kuat akan break di wilayah target breakout ini di atas 1812 sampai dengan 1822. Maka potensi yang perlu kita waspadai, kita akan cek berikutnya adalah 1833.67 untuk membentukkan potensi pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, yang menunjukkan potensi penurunan minimal akan menguji level psikologi berikutnya di 1800. Ada dua informasi itu ya yang perlu saya sampaikan, teman-teman bisa catat, karena hal tersebut akan bisa terjadi ya, karena posisi saat ini memang secara teknikal kecenderungannya seperti ini ya, jalurnya seperti ini. Menurut saya akan menguji kuat wilayah target breakout ya, yang pertama, dan menuju area golden level atau menuju area resisten 1833.67, baru nanti dikonfirmasi pergerakan impulsif bearish ataupun bearish engulfing, bearish pin bar ya, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan. Tapi kalau ternyata nggak sampai ke area breakout ya di kisaran 1828, maka kecenderungannya akan menguji hanya sebatas wilayah area sini nih ya, membentuk high baru di kisaran resisten 1818.81 sampai 1822.71. Dia akan turun ya, baik nantinya break di bawah low weekly 1808, baru dia akan menuju naik lagi menguji swing high terakhirnya di sini ya, menjadikan titik lower high akan di breakout dan kemudian akan menunjukkan potensi penurunan yang lebih dalam. Ini gambaran skenario keduanya ya, itu menjadikan catatan buat teman-teman semua di time frame 4 jam ini. Oke, sekarang kita akan turunkan lagi di time frame 1 jam ya untuk skenario nya. Yang pasti untuk weekly analisanya sudah saya sampaikan di awal video ya, beserta news yang nanti akan mempengaruhi di minggu depan. Hal tersebut bisa menjadikan sebuah catatan buat teman-teman. Nah, di sini untuk hari Senin saya melihat ada potensi memang kecenderungannya naik dulu menuju wilayah antara area resisten sampai dengan 1822.71, menjadikan titik terendahnya di bulan kemarin. Oke.
Tapi di sini saya tandain dulu untuk menjadikan acuan kita supaya kita tidak tersesat ya. Ini titik tertinggi, maksud saya ada pergerakan konsolidasi di akhir sesi penutupan seperti ini. Ini adalah pergerakan konsolidasi ya, atau membentuk sebuah area base di akhir sesi penutupan. Ini menjadikan sebuah catatan kita ketika memasuki sesi Asia sampai nanti sesi Eropa. Apakah batasan daripada low weekly 1808.84 dia mampu nggak bergerak close di bawah area ini? Tapi yang menjadikan titik batasan yang terdekat daripada harga running di sini saya tandain menjadi level psikologi, yaitu 1814.08. Tentunya hal ini akan diuji juga ya untuk pergerakan di sesi Asia nantinya sampai dengan sesi Eropa. Ini saya akan tandain menjadikan titik pemantauan dulu ya, batas atas dan batas bawah yang terdekat daripada harga running. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, sebentar, ini saya geser dulu ya. Oke, area order block saya geser dulu. Terus kemudian pantau dari posisi ini, titik terendah yang terbentuk di hari Jumat kemarin, yaitu 1809 ya. Ini kita kunci, 1808.84. Ini menjadikan titik pemantauan. Artinya, untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa nantinya ya, besar kemungkinan akan membentuk sebuah area konsolidasi dulu ya, khususnya di sesi Asia. Ya, seperti ini. Sampai nanti kita lihat potensinya apakah akan terjadi breakout ya, close di atas daripada level psikologi 1814.08 atau akan bergerak impulsif bearish close di bawah low weekly 1808.84. Ya, itu yang menjadikan sebuah catatan besok pemantauan teman-teman semua. Dan selanjutnya, kalau terjadi pergerakan impulsif bullish ya, ternyata koreksinya lebih tinggi dengan acuan ada konfirmasi impulsif bullish close di atas 1814.08, maka kecenderungannya akan menuju ke area low monthly sebelumnya. Minimal sampai sini dulu. Ya, sampai situ dulu untuk kita bisa lihat apakah ada pembentukan pattern terjadi untuk kita bisa sell, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern di wilayah area low monthly sebelumnya mendekati area base ya di time frame 4 jam, dan di sini juga ada potensi pembentukan order block di time frame 1 jam ini. Karena ini sudah di breakout, ada breakout structure di wilayah ini, maka ini bisa kita tandain. Ini menjadikan area order blocknya ya di kisaran area ini, yaitu 1820.93 sampai dengan 1824.01. Itu menjadikan ya pemantauan kita ya untuk order block time frame 1 jam. Di dalam area base itu ada area order block di wilayah 1820.93 sampai dengan 1824.01. Maka ada potensi penurunan yang terjadi di wilayah tersebut. Maksud saya seperti itu. Ya, ini saya gambarkan warna merah. Nah, seperti ini ya gambarannya. Artinya memang saya memiliki target sampai area target breakout di atas. Tapi kalau sampai area 1828 ini tidak mampu di breakout, dan dia kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan dan menuju low weekly sampai membentuk low baru gitu. Tapi kalau posisinya ternyata di hari Senin besok terjadi impulsif bearish di bawah area low weekly 1808.84, maka kuat menguji wilayah area 1800 untuk level psikologinya. Oke, jadi ini ya kesimpulannya. Teman-teman bisa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang didapatkan, dan supaya tidak bingung dan banyak catatan, teman-teman bisa catat area-area yang saya tadi sebutkan, dan kondisi newsnya juga sudah saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex, bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Dan sekedar informasi ya, untuk sinyal trade di episode kelima sudah dibuka ya. Silakan bisa hubungi admin support ya, yang kemarin banyak yang tanya. Link ada di deskripsi ya, silakan ditanyakan di situ. Semoga informasi ini bermanfaat, dan semoga akun-akun kita semua bisa tumbuh terus yang menjadikan penghasilan kita ya di
di dunia trading ini. Oke, thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.